Setiap perjalanan memiliki tantangan. Ada tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau dengan kesungguhan dan tekad. Di balik setiap langkah ini, ada amanah yang ingin kami tunaikan. Kurban adalah lebih dari sekadar daging yang tiba di tangan. Ia membawa harapan, yang dinanti oleh saudara-saudara kita yang kerap luput dari perhatian. Kami hadir membawa titipan kebaikan. Menempuh perjalanan jauh demi menyapa mereka yang membutuhkan, melintasi medan dan jarak, dengan semangat yang tak pernah padam. Di pelosok negeri ini, ada wajah-wajah yang menanti dengan sabar, dan senyum yang tumbuh saat kebaikan akhirnya tiba. Kurban telah melangkah jauh, membawa makna kehidupan. Mari lanjutkan kepedulian, dan bersama, menjangkau lebih banyak saudara yang membutuhkan. Jadi kami di Human Initiative, salah satu lembaga kemanusiaan internasional, tapi secara home base memang kita dari Indonesia. Memang untuk program kurban ini jadi program tahunan kita di Human Initiative, dan tahun ini kita mengusung tema saling menguatkan. Teman-teman yang ingin menguatkan kebermanfaatan, ya mungkin kalau belum memiliki rezeki yang lebih, cukup di-share. Oh, betul. Informasinya bisa mengajak teman-teman atau saudara-saudara yang ada, karena kebaikan itu bukan hanya soal materi saja, tapi gerakan-gerakan kecil yang menjadi aksi nyata itu juga menjadi sebuah gerakan kebaikan kita. Halo Sobat KM, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama saya Latifah Nur Fauzia dalam podcast Apa Kabar Makassar yang akan memberikan berbagai macam informasi yang ingin kalian ketahui seputar Kota Makassar. Nah Sobat KM, episode podcast Apa Kabar Makassar kali ini adalah episode yang sangat istimewa karena kita akan membahas terkait kurban, di mana kurban adalah sebuah ibadah yang mulia dan juga penuh keberkahan yang akan kita rayakan bersama dalam beberapa hari ke depannya. Baiklah Sobat KM, untuk membahas lebih dalam terkait salah satu ibadah yang mulia ini terkhusus pada program-program kurban yang inklusif dan juga berdampak luas, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentu saja sangat istimewa juga, yaitu Kak Jabal selaku Kepala Cabang Human Initiative Sulawesi Selatan. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi naik ke sini naik apa? Tadi ke sini naik apa, Kak? Ya, naik mobil. Oh, naik mobil, alhamdulillah. Baik ya, ndak dapat macet ya. Alhamdulillah. Kebetulan Makassar masih aman-aman kalau jam-jam seperti ini. Jam-jam seperti ini. Oh ya, ini kan sore nih, jam pulang kantor ini. Biasanya jam 5 ke atas ya. Oh iya, betul. Oke, Kak Jabal boleh perkenalan diri ke Sobat KM, nama, jabatan, dari mana, dan ya perkenalan diri lah. Siap. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya M. Jabal Nur. Akrabnya disapa Jabal. Saat ini saya di Human Initiative Indonesia Timur Regional, dan saat ini memang dipercayakan sebagai Kepala Cabang Human Initiative Sulsel juga di Makassar gitu ya. Saya asli Maros. Oh, orang Maros. Ya, 11-12 lah sama Sudi yang dekat. Negara seberang ya. Iya. Oh. Oke, jadi Human Initiative Indonesia Timur ada ya? Berarti selain Sulawesi Selatan atau Makassar ada? Iya, per tahun ini kita mengarah ke regional sifatnya Kak. Jadi kalau sekarang itu memang karena divisi kita itu di 2030 lebih kepada worldwide, pengembangan jejaring di luar negeri, sehingga kantor-kantor yang ada di dalam negeri itu kita
beberapa kita satukan sifatnya regional. Regional. Oh, Iya. seperti itu ya. Jadi, nah gini Pak, Kak ya, Kak ya, saya panggil Kak. Nah gini Kak, tadi kita membahas tentang Human Initiative terus ya, tapi pasti Sobat KM penasaran nih, apa sih Human Initiative itu dan fokus utamanya apa? Mm-mm. Tapi saya sempat sedikit mencari tahu Human Initiative itu lembaga kemanusiaan ya. Ya, Pak ya, betul ya, sangat aktif juga saya lihat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, Kak, astaga. Oke Kak, silahkan Iya. dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi kami di Human Initiative salah satu lembaga kemanusiaan Mm-mm. internasional, tapi secara home base memang kita dari Indonesia. Oh, Saat ini kita bekerja di 13 cabang yang ada di dalam negeri. Mm-mm. Oh, 13 cabang. Ya, salah satunya di Indonesia Timur itu di Makassar, Sulsel, sama Maluku di Ambon. Oh, di Maluku. Ya, nah ini yang berada di kewenangan kita, Mm-mm. kami di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur. Oh, cabang paling banyak di mana? Paling banyak di Jawa. Oh, di Jawa. Di Jawa itu setiap provinsi ada. Mm-mm. Jadi mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sama Yogyakarta. Itu ada semua provinsi kurang lebih. Kalau di luar negeri kita ada 4 saat ini Di mana cabang. Di saat ini ada di Inggris. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu ada di Korea Selatan. Oh, udah di Korea Selatan. Iya. Opa-opa ya. Opa-opa. Jadi teman-teman Oke. yang mau menguatkan kebaikan di luar negeri, Mm-mm. di teman-teman di para penggemar Korea, Oh ya, betul. itu bisa bergabung dengan teman-teman di Di HI Korsel. HI Korsel. Korsel di Nah, di Korea mana lagi? Selatan. Kemudian yang ketiga ada di Aussie, Australia. Oh, di Ya, Australia ada di ya? Australia ada tim kita juga. Sama yang terakhir tahun ini Kak baru terbentuk itu di Jepang. Oh, sudah ada ya di Sudah ada, Jepang. baru-baru tahun ini. ini kita kita meresmikan kantor di Di Jepang. HI. Jepang. Alhamdulillah sudah ada Alhamdulillah. 4 Dan negara besar ya. Dan 2030 rencananya kita memang fokus ke luar negeri Kak. Hmm. Karena worldwide sesuai dengan misi lembaga menjadi lembaga go internasional gitu. Jadi memang lebih banyak cabang-cabang yang ada di luar negeri. Oh. Nanti kerjanya meskipun nanti dari Indonesia sumbernya, resortnya Tapi banyak. jangan lupa juga ya, jangan dilupakan Indonesia juga ya Pak Betul, ya. betul. Kak. Oke, fokus utama dari Human Initiative apa? Ya, kalau fokus utama kita memang kan kalau di Human Initiative kita ada 4 core program ya. Core program yang pertama itu kita di kebencanaan. Jadi isu-isu kebencanaan, emergency respon, sampai kepada tahap recovery, kita concern juga ke sana. Misalnya gempa di Palu kemarin, tsunami di Palu juga itu salah satu concern kita. Atau banjir yang ada di Kota Makassar, itu juga salah satu concern kita untuk bisa ikut turut membantu gitu ya, saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua kita ada inisiatif for children, anak-anak. itu kita masuk ke isu-isu anak-anak terlantar atau mungkin anak-anak yang kurang beruntung. Itu juga kita ikut mendampingi mereka, memberikan beasiswa, pembinaan life skill juga ke mereka agar mereka sama dengan yang lain gitu, anak-anak. Masya Allah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu kita di pemberdayaan Kak. Oh, ada pemberdayaan juga. Pemberdayaan. Jadi di program-program pelosok. Jadi ibu-ibu yang ada di sana mungkin secara potensi ada. Mungkin pertaniannya melimpah secara kekayaan alam. Nah itu kita masuk untuk memberdayakan ibu-ibu atau mungkin orang-orang orang tua di sana. Itu kita juga ikut memberdayakan. Sehingga memang secara potensi lokalnya itu dia bisa kelola Kak. Dari situ mungkin secara penghasilan bisa lebih meningkat. Karena kan sejauh ini banyak potensi lokal di daerah, tapi itu tidak tidak memberikan dampak yang begitu tinggi. Tidak terproses Tidak terproses dengan baik. Ya mungkin hanya bahan mentahnya saja, kemudian dia jual. Tapi padahal di desa itu bisa sampai jadi produk, bahkan sampai ke proses ekspor produk di sana. Seperti yang kita lakukan Kak di Cindako Maros. Oh, di Cindako Maros. Kita di sana ada program pemberdayaan madu hutan. Alhamdulillah waktu Covid kemarin kita berhasil ekspor kebetulan kita ada cabang di Korea Selatan, kita kirim ke sana. Yang ekspor ke sana. Korea Selatan ya. Jadi teman-teman cabang di sana ikut membantu mempromosikan produk lokal Indonesia khususnya di Makassar, Sulsel.
untuk bisa dirasakan masyarakat di di internasional sana. internasional. Wah, apalagi kan sumber daya alam yang ada di Indonesia memang sangat melimpah Betul ya. Kak, banyak sekali. Sisa SDM-nya yang diperbaikin. Ya, itu Betul. terbaik. Oke Kak, nah kita langsung masuk nih ke fokus utama pada podcast kita hari ini terkait kurban. Nah, gimana ya? Setiap tahunnya saya lihat di Human Initiative itu pasti mengadakan kurban yang tentu saja bermanfaat untuk banyak orang. Nah, pada tahun ini nih, di tahun ini tema kurban dan fokus utama kurban tahun ini tuh apa? Ya, memang untuk program kurban ini jadi program tahunan kita di Human Initiative, dan tahun ini kita mengusung tema saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling Menguatkan menguatkan. bagaimana itu, Jadi, Kak? Menguatkan seperti apa? Jadi kan kita memang di Human Initiative sederhananya adalah jembatan kebaikan, Kak. Jembatan kebaikan. Jadi orang-orang yang ingin berbagi dengan momentum kurban ini, kita coba memfasilitasi mereka. Dengan cara apa? Kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin yang jarang makan daging di wilayah-wilayah pelosok, kita hubungkan antara orang yang ingin berbagi, ingin menguatkan, sama orang yang ingin dikuatkan. Gitu. Jadi seperti itu ya orang yang konsepnya menguatkan dan ingin dikuatkan kita coba hubungkan. Oh, jadi perantara. Kita coba memfasilitasi mereka, tentunya dengan standar-standar di Human Initiative, Kak. Termasuk pelaporan, memastikan hewan kurbannya itu sesuai standar, sesuai syariat juga, Kak. Karena kan banyak juga apalagi lembaga-lembaga seperti ini itu karena hewan kurbannya tidak dilihat jadi sewenang-wenang gitu. Iya, banyak sekali Memilih biasanya sapi yang seperti tidak itu. sesuai. Makanya di Human Initiative kita memastikan hewan kurbannya itu sesuai dengan syariat, bobotnya juga sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan. Karena kan di Human Initiative kita ada namanya tim QC, Kak, Quality Control. Oh, QC. ada ya QC. Ada. QC, Quality Control. Jadi hewan kurban yang sudah ada di wilayah-wilayah sebaran kurban itu ada tim yang memastikan giginya itu harus termasuk bobot badannya, gizinya juga, makanannya. Nah, itu dipastikan semua sama tim Jadi QC. memang sangat terpantau dengan baik ya, betul. bagaimana gizinya. Jadi ndak sembarang sapi yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Mantap sekali ternyata ya teman-teman. Jadi untuk sapi yang akan disalurkan oleh teman-teman Human Initiative Sulawesi Selatan ini sudah terjamin ternyata kualitinya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi. Nah, selanjutnya nih saya lihat di flyernya kan ada berbagai macam tipe, dari tipe A sampai tipe E yang sangat bervariasi dan harganya yang berbeda, wilayah distribusinya berbeda, dan saya juga lihat berat bobotnya juga berbeda-beda ya tiap tipe. Nah, kenapa tuh boleh dijelaskan nih tiap-tiap tipe itu keunggulannya apa, terus kenapa harganya segitu, bobotnya segitu dan lain-lain. Bolehlah Kak dijelaskan ke Sobat KM supaya mengerti juga kan ya. Ya, terima kasih Kak. Jadi memang tahun ini kita ada 5 tipe hewan kurban yang kita launching. Ada tipe A sampai tipe E. Jadi ada 2, sapi sama kambing. Oh iya, yang kambing tuh tipe jadi mana? Kalau kambing itu tipe C dan tipe E. Oh gitu. Kalau sapi itu tipe A sama B dan tipe D, itu beda-beda bobot. Beda-beda bobot. Ya, kenapa itu? Yang bobot standar itu kalau tipe A kan kita distribusinya di Indonesia Timur, sama di wilayah konflik, misalnya Afrika, Somalia, dan beberapa negara-negara krisis air juga di sana, krisis pangan. Itu yang disalurkan di sana. Harganya itu 1.900.000 per orang. Karena kan kalau satu ekor kurban itu kan 7 bagian. 7 bagian. 7 orang lah. 7 orang. Satu sapi. Ya, tapi bisa juga satu orang. Kalau mau 1 ekor bisa juga. Ya, untuk teman-teman Sobat KM yang rich ya di luar sana boleh menyalurkan 1 ekor sapi. Oke, lanjut. Iya. Jadi kalau kami di Indonesia namanya 1/7. Apa? 1/7. 1/7. Ya, kalau 1 ekor sapi itu 7/7.
7 ya. Jadi kalau satu mudohi bahasa syariahnya itu 1/7. Jadi kalau 2 orang itu 2/7 2/7. sampai 7/7. Nah itu kenapa beda-beda karena memang kan kita ada beberapa wilayah Kak. Termasuk di Indonesia Timur itu harganya 1.900.000 karena memang di sana itu harga sapinya cenderung agak terjangkau. Oh, Ya, baiklah. termasuk di wilayah Maluku, di Sulawesi Utara itu harga sapinya cukup terjangkau dengan bobot itu kurang lebih 200 kilo. 200 kilo satu 200 sapi. kilo satu sapi. Nah, Gemuk ini ya. yang kita kalau yang tipe B itu Kak 2.600.000 ini wilayah Indonesia Barat, Indonesia Barat, Sumatera, ah, termasuk juga di Asia Tenggara. Asia Tenggara berarti Asia Tenggara termasuk luar negeri. Ya, salah satunya juga di luar negeri yang mungkin krisis pangannya sangat tinggi atau tingkat stunting. Nah, ini juga Kak, kenapa kita kurban ini angkat karena kami juga concern di isu stunting. Jadi salah satu indikator kita membagi yang kurban di wilayah itu adalah tingkat stuntingnya yang cukup tinggi. Tingkat stunting yang cukup tinggi apalagi Kemudian akses konsumsi daging itu sangat rendah. sangat rendah. Nah itu sama ini juga tingkat perekonomian masyarakat. Nah Betul. jadi memang itu yang menjadi indikator kami untuk menentukan wilayah sebaran kurban di Human Initiative. Jadi sudah tervalidasi ya bahwa kurban yang nanti teman-teman Sobat KM pesan itu tersampaikan kepada orang yang membutuhkan Ya, karena betul. sudah dijelaskan tadi sama Kak Jabal terkait apa kriterianya tempat kurbannya ya Kak ya. Betul. Ternyata memang ke tempat yang sangat membutuhkan ya Ya. Kak. Nah lanjut nih, kenapa di tipe A bisa dijelaskan nih, kenapa di tipe A dan B khusus untuk wilayah distribusinya di Indonesia Timur dan Afrika atau Asia Tenggara, sementara di tipe C dan tipe E itu khusus untuk Jawa ya saya lihat di sini, wilayah khusus untuk Jawa. Kenapa? Apa pertimbangannya Kak? Kenapa bisa tipe A, tipe B di wilayah ini, tipe C, tipe E di wilayah ini? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Iya, jadi memang sebenarnya kan kita coba mendistribusikan hewan kurban ini di wilayah pelosok. Kita tidak menginginkan hewan kurban itu bertumpuk di kota-kota besar, khususnya di Gitu. Pulau Jawa. Karena kan kalau di Pulau Jawa itu kita tahu bersama bahwa di sana hewan kurbannya itu sudah sangat melimpah, sehingga kita dengan misi bagaimana program sebar kurban ini merata di seluruh pelosok negeri Kak, termasuk di Indonesia Timur, di Indonesia bagian barat, di Sumatera. Nah ini yang coba kita dorong meskipun beda-beda harga sapinya karena Iya, kan memang beda-beda. kalau di wilayah barat itu harga sapi agak tinggi memang. Mahal ya. Mahal, Oke. makanya kita Mahal coba ya, kita memang coba ya. menyesuaikan harga yang ada di sana. Meskipun di sini 250 kilo bobot hidup. Kalau di tipe B, ini Di tipe Indonesia B. bagian barat itu 2.600.000. Perbedaannya 700.000 Kak. Iya, lumayan. Iya, lumayan. Lumayan ya. Kalau ini memang di Indonesia Timur, ini wilayah Papua, itu 3.500.000, tapi bobotnya besar, 350 kilo. Oh, dia Memang besar dia memang. porsi jumbo gitu ya. Tapi 3,5 per 3 orang juta ini. per orang, iya. Tapi yang ini tipe E kan sama-sama distribusi Jawa, Sumatera dan NTT. Kenapa ada 1,9 sama 3? Kalau tipe C ini kambing. Oh iya ya. Kambing, kalau tipe E itu kambing juga. Kambing Cuma juga. kalau tipe C ini kambing yang agak standar, itu 1.950. Itu Kilogram. kita ya Apanya? bobot hidupnya. Bobot hidupnya. Bobot hidupnya 23 kilo harganya 1.950 harganya. Nah itu didistribusikan di NTT termasuk juga di Sumatera sama Jawa. Nah kalau tipe E? Kalau tipe ini sama di NTT juga, Sumatera sama Jawa. Tapi Ini lebih besar Kak, ini 35 kilo. Oh, beratnya. Besar ya memang. Pantas lebih mahal. Jadi, Kambing loh ada ini. pilihan Kak tuh. Jadi mungkin yang tipe C ini yang sedang-sedang, yang tipe ini yang crazy rich begitu. Oke, crazy rich istilahnya. Oke, itu dari tadi saya cari istilahnya. Oke. Nah, jadi itulah tadi Sobat KM terkait tipe-tipe kurban yang disediakan oleh Human Initiative Sulawesi Selatan. Nah selanjutnya bagaimana Human Initiative Sulawesi Selatan bisa memastikan bahwa hewan kurban yang disalurkan itu benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Apakah ada prioritas daerah atau komunitas tertentu
atau gimana? Iya, sama yang saya sampaikan di awal, Kak. Jadi dalam menentukan wilayah sebaran kurban, itu tadi kita fokus dengan tingkat konsumsi daging yang sangat rendah di wilayah itu. Kemudian yang kedua mungkin tingkat stuntingnya tinggi, sama faktor ekonomi di sana masyarakatnya mungkin banyak menengah ke bawah. Nah, itulah yang kita coba klasifikasi. Kemudian untuk memastikan daging kurban itu terdistribusi secara sesuai dengan sasaran, kita ada tim lokal, Kak. Oh, ada tim Ada tim lokalnya, berarti lokal yang di mitra Jawa lokal di khusus. Jawa khusus. Memang di sana kita sudah berikan pelatihan, pembekalan untuk mendistribusikan, termasuk juga tata cara pemotongan Oh, sampai proses ya. pelaporan itu kita bekali juga mereka. Oh, seperti itu ya. Jadi memang semisal di tiap-tiap wilayah ada tim khusus untuk menyalurkan daging kurbannya. Jadi Iya, sudah pasti gitu sampai ke sana. sudah pasti. Kan siapa tahu nyandet gitu di satu tempat di wilayah di mana gitu yang Iya, tidak iya. seharusnya, kan biasa Iya, ada kasus seperti itu juga kan betul. ya. Jadi kalau kami di administratif itu satu ekor sapi itu biasanya ada videonya, Mm-mm. kemudian disebut namanya dan dipotong. Oh, Ada namanya IPK. IPK itu nama-nama pekurban. nama-nama Nama-nama pekurban, 7 pekurban orang 7 orang itu. Jadi disebutkan. Jadi saat sebelum dipotong sapinya itu nanti ada nama-nama yang dibacakan. Oh. Ini sapinya milik siapa begitu. Oh gitu, jadi sudah pasti memang ya. Jadi itu enggak bisa Nggak bisa dimanipulasi, dimanipulasi. Iya, tentu enggak bisa ya, betul. karena sudah disebut namanya pada saat pemotongan dan lain-lain. Betul. Wih, keren sekali ternyata dari Keren. pemotongan sampai dengan pendistribusian. Distribusian. Human Initiative ambil andil ya di Ambil dalam andil, betul. di dalam program tersebut. Nah, di khusus di Kota Makassar nggak ada nih anunya. Kalau di Makassar, nah ini kalau Kurbannya, tadi ini kan pendistribusiannya. ada 5 tipe, Kak. Iya, ada 5 tipe. Memang tidak ada spesifik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah kita di cabang Sulsel launching untuk program custom. Oh, ada khusus program custom ya. Ada produk custom. Memang ini khusus di Sulawesi Selatan. Nah, di sini kita ada di pelosok wilayah 3T. 3T. Kemudian untuk kelompok rentan, termasuk juga di Kampung Mu'alaf. Kampung Mualaf di Mualaf, Makassar di mana? ini di Pinrang lebih tepatnya, di Kak. Pinrang. Di bukan Pinrang, di Makassar ya. bukan di Makassar. Jadi ini lebih kepada Sulsel, custom lokal Sulsel, Kak. Gitu ya. 2 Jadi, juta per iya. orang. Kalaupun nanti di Makassar ada yang menginginkan di Makassar, di sini juga ada komunitas-komunitas mualaf juga. Nah, itu bisa menjadi sasaran kita untuk mendapatkan daging kurban saat. Rencananya nih khusus untuk custom lokal Sulsel di wilayah mana saja? Sudah adakah rencana di wilayah ini nanti 1-2 sudah adakah? Tahun ini kita ada 4 wilayah prioritas gitu ya. Yang pertama itu di Jeneponto. Oh, di Jeneponto di bagian Ya, mana? di Desa Gunung Silanu, Kak. Oh, Desa Gunung Silanu. Di Desa Gunung Silanu, di sana di Dusun Parambenrong. Di sana memang waktu kami ke sana aksesnya itu sangat susah, Kak ya. Harus pakai mobil yang double gardan. Kalau mobil Avanza itu sampai di sana sudah lepas bannya. Sudah hancur oleh batu-batu ya. Karena batunya batu bercadas gitu ya. Batu bercadas semua. Akhirnya kita salurkan di sana juga. Di sana kemarin kami konfirmasi belum pernah kurban, Kak, sama sekali. Sehingga bisa ada ya wilayah yang seperti itu ya. Sehingga bisa dipastikan mereka ndak mungkin pernah makan daging kurban gitu. Kayaknya itu jadi sasaran kita. Oke. Nah, tapi dari tadi kita membahas tentang kurban-kurban terus nih, Kak. Pastilah Sobat KM juga yang tertarik nih di mana dan bagaimana caranya mereka bisa berkurban melalui Human Initiative. Boleh dijelaskan, Kak? Iya. Jadi teman-teman sekalian, jika ingin ikut berbagi saling menguatkan di program kurban kali ini, kalau kita di Human Initiative ada beberapa channel. Yang pertama itu memang bisa lewat langsung di nomor rekening yang ada di flyer kita. Nanti mungkin akan ditampilkan gitu ya di samping kita gitu. Kemudian yang kedua kita juga ada link Solusi Peduli. Tinggal mengklik linknya, nanti teman-teman sudah akan terhubung di proses pendaftaran untuk menjadi bagian dari program kurban itu. Oh, jadi di Google bisa cari tulisan Solusi Peduli. Solusi Peduli. Solusipeduli.org/kurban
Sulsel gitu. Sulsel, Nah ini oke. kalau klik itu insya Allah, atau bisa juga langsung kiris, apalagi kan Oh, sekarang ini iya zamannya kiris, QR, QR betul QR. betul betul QR. QR itu memang salah satu bentuk inovasi yang sangat memudahkan ya. Betul, Kak. Ada juga nomor WhatsApp-nya ya, Nomor sama WhatsApp-nya. sama ini nomor rekening Mandiri dan juga nomor rekening muamalat. Nah, khusus untuk dapat info ada Instagram enggak atau gimana? Instagram ada. Oh, apa nama Instagramnya? Nah, Instagramnya Human Initiative Heeh. garis datar Sulsel. Oh, nyambung Iya, Human Initiative Human garis datar Initiative garis Sulsel. datar Sulsel. Oke. Di Instagram saja atau Di ada di Instagram ada, platform lain? di Facebook juga Oh, ada, di Kak. Facebook ada. Oke, Inisiatif. untuk sobat KM yang apa? Generasi milenial. Kadang generasi milenial itu yang masih main Facebook ya. Iya. Ternyata apa namanya, akun sosmed ya, akun sosmed Human Initiative ada di Facebook juga ya. Namanya sama, Human Sama, Human Initiative Initiative underscore Sulawesi Sulsel, Selatan. Sulawesi Selatan. Oke. Nah, terakhir nih untuk sesi ini, apa harapan Kak Jabal dari program Kurban Saling Menguatkan tahun ini, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh pekurban nantinya? Ya. Harapan kami tentunya, karena ini salah satu ikhtiar kami untuk membantu lebih banyak orang, dan pasti kami juga tidak bisa bergerak sendiri. Kami membutuhkan banyak pihak yang ikut sama-sama membantu. Mungkin saudara-saudara kita yang secara tingkat konsumsi daging itu sangat rendah, bahkan bisa dikatakan dalam kurun 1 tahun itu tidak pernah makan daging gitu ya, sampai ada isu stunting, kekurangan gizi. Nah inilah yang kita coba perjuangkan untuk bergerak bersama dengan momentum kurban ini. Harapannya bisa memberikan kontribusi bagi mereka, membantu setidaknya saat hari kurban mereka bisa merasakan, oh ternyata begini loh nikmatnya makan daging gitu. Ternyata begini loh rasanya Iya. daging ya. Oke, baiklah. Nah, ternyata di tengah tantangan ekonomi saat ini banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Human Initiative Sulawesi Selatan untuk bisa berbagi kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana, yang ternyata belum pernah merasakan rasa daging itu sendiri dalam 1 tahun atau dalam seumur hidupnya ya. Nah, jadi Sobat KM tunggu apa lagi? Jangan ditunda-tunda. Untuk Sobat KM yang ingin berkurban, silahkan mencari informasi di Instagram Human Initiative Sulawesi Selatan, dan juga tadi sudah nanti akan kami kirimkan link pendaftaran ya, solusi peduli akan kami cantumkan di deskripsi video kami, di deskripsi podcast kami. Baiklah Sobat KM, sebelum kita akhiri perbincangan ini, terakhir banget, ada pesan terakhir enggak Kak dari Kak Jabal atau ajakan kepada Sobat KM untuk turut serta dalam program kurban tahun ini dan berbagi keberkahan? Oke, silakan. Ya, pesan terakhir teman-teman yang ingin menguatkan kebermanfaatan, ya mungkin kalau belum memiliki rezeki yang lebih, cukup di-share Oh, betul. informasinya, bisa mengajak teman-teman atau saudara-saudara yang ada, karena kebaikan itu bukan hanya soal materi saja, tapi gerakan-gerakan kecil yang menjadi aksi nyata itu juga menjadi sebuah gerakan kebaikan kita. Oke, baiklah. Terima kasih banyak nih Kak Jabal sudah hadir pada podcast kali Makasih. ini dan menyediakan wadah untuk Sobat KM untuk berkurban, karena kan sudah sebentar lagi ya. Sebentar Tanggal lagi. 6 ya. Tanggal 6 bulan Juni. 6 Juni ya, 6 Juni 2025 sudah dekat banget nih. Jadi Sobat KM tunggu apa lagi? Ayo charter sapi Anda di Human Initiative Sulawesi Selatan. Betul kan? Betul. Oke. Terima kasih banyak lagi Kak, sekali lagi waktu dan juga penjelasannya. Semoga sukses selalu untuk Human Initiative Sulawesi Selatan dan program-program kemanusiaannya. Dan terima kasih juga kepada Sobat KM yang telah menyaksikan video ini hingga akhir video. Dan saya Latifah Nur Fauzia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.